Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Vira Nurkomaria. Di sini saya akan menjelaskan materi peluang mengenai percobaan ruang sampel dan titik sampel. Adapun 4 tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita memasuki materi peluang, ada yang tahu nggak nih bagaimana pertama kali munculnya teori peluang? Ya, teori peluang pertama kali ditemukan oleh Chevalier de Maris saat dia sedang bermain judi. Pada saat itu, dia bertemu dengan Blaise Pascal, seorang matematikawan yang sudah terkenal pada zamannya. Kemudian mereka berdiskusi, sehingga pada saat itu ditemukanlah konsep dari peluang. Dari gambar yang udah ditayangin ini, kalian sebutkan kumpulan gambar apa yang terlihat, buah-buahan apa saja yang ada di gambar, kemudian sebutkan buah yang berwarna hijau. Ya, kumpulan dari gambar yang sudah saya tampilkan itu adalah kumpulan buah-buahan yang terdiri dari pisang, jeruk, anggur, ceri, stroberi, apel, belimbing, dan alpukat. Di mana banyak semua anggota jenis buah pada gambar di atas itu ada 9 dan dapat ditulis dalam bentuk NS sama dengan 9. Apa itu S? S itu adalah himpunan semesta atau himpunan kumpulan dari semua yang ada di gambar. Nah, sekarang buah yang berwarna hijau yaitu alpukat, anggur, dan kiwi. Banyak semua anggota berwarna hijau itu ada 3. Dapat ditulis dengan Na sama dengan A. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ruang sampel dan titik sampel. Oke, saat sebuah dadu dilempar, mata dadu berapa aja yang akan muncul? Ya, betul sekali. Mata dadu yang akan muncul itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan semua yang terjadi itulah yang disebut dengan ruang sampel yang disimbolkan dengan simbol S. Nah, jika kita tulis banyak anggota ruang sampel, NS itu ada 6. Nah, kemudian apa itu titik sampel? Nah, titik sampel itu adalah setiap anggota yang ada pada ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya itu ruang sampel kejadian tunggal. Apa itu ruang sampel kejadian tunggal? Kejadian tunggal yang dimaksudkan di sini adalah ada satu objek yang kita cari kemungkinan yang akan muncul. Nah, kalau di sini itu ada satu koin. Nah, kira-kira akan muncul apa aja kalau kita ngelempar satu buah koin? Ya, betul sekali. Kalau kita ngelempar satu buah koin yang 1000-an, itu akan muncul angka 1000 dan gambar angklung, atau dapat kita simbolkan simbol angka itu adalah A dan gambar itu adalah G. Angka dan gambar inilah yang disebut dengan ruang sampel. Banyak anggota ruang sampelnya berarti di sini ada 2 ya, yaitu angka dan gambar. Nah, titik sampelnya berarti angka dan gambar. Baiklah, selanjutnya itu ruang sampel kejadian majemuk. Kalau tadi kejadian tunggal, sekarang ini adalah ruang sampel kejadian majemuk. Dapat kita lihat kalau tadi itu ada satu koin, nah di sini ada 2 koin. Jadi di sini kejadian majemuk itu berarti di sini ada 2 objek yang akan kita cari kemungkinannya. Di sini ada sebuah permasalahan, bisa kalian baca sendiri. Nah, jika 2 koin itu dilempar, kemungkinan apa aja yang akan muncul? Nah, kemungkinan yang akan muncul itu yang pertama, koin 1 muncul angka dan koin 2 itu muncul angka, atau dapat kita simbolkan angka-angka. Oke, kemungkinan kedua itu koin 1 muncul angka, koin 2 itu muncul gambar, atau dapat ditulis dengan angka gambar. Kemungkinan ketiga, itu koin 1 muncul gambar dan koin 2 itu muncul angka. Dapat kita simbolkan dengan GA. Dan yang terakhir itu kemungkinan keempat, koin 1 muncul gambar dan koin 2 itu muncul gambar. Atau dapat kita simbolkan dengan GG. Nah, kemungkinan pelemparan dari 2 koin itu dapat kita tulis dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram pohon seperti yang udah ditayangin ini. Kalau dalam bentuk tabel di sini ada koin pertama dan koin kedua. Di koin pertama itu juga pasti ada angka dan gambar, koin kedua juga pasti ada angka dan gambar. Nah, di sini berarti titik sampelnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kalau diagram tabel dapat kalian lihat juga di sini ada koin pertama dan koin kedua. Di mana koin pertama itu ada angka dan gambar juga, dan koin kedua juga ada angka dan gambar. Dan titik sampelnya juga ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, dapat kalian lihat di sini dari 3 cara ini titik sampelnya semua sama ya, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Banyak anggota ruang sampel pada
pelemparan 2 buah koin itu ada 4. Nah, sekarang bagaimana jika 3 koin kita lempar bersama-sama? Berapa banyak anggota ruang sampelnya? Nah, jika kita buat dalam bentuk tabel dan diagram pohon, sama kayak pelemparan 2 koin tadi, di mana di sini ada angka gambar untuk koin 1 dan koin kedua itu ada angka gambar juga, dan koin ketiga juga ada angka dan gambar. Dan ini adalah titik sampelnya. Dapat kita hitung di sini titik sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Diagram pohon juga di sini ada terdapat koin 1, koin 2 dan koin 3, dan titik sampelnya juga ada 8. Nah, dapat disimpulkan bahwa banyak anggota ruang sampel untuk pelemparan 3 buah koin itu ada 8. Kemudian, bagaimana menentukan ruang sampel pada koin jika menggunakan rumus? Oke, jika tanpa menggunakan tabel dan menggunakan diagram pohon, kita bisa langsung menemukan ruang sampel untuk pelemparan koin, yaitu 2 pangkat N. Dari mana sih 2 dan apa sih itu N? Nah, 2 itu dari mata koin, yaitu angka dan gambar. Dan N itu adalah banyaknya koin yang akan dilempar. Jadi kalau misalnya ada 5 koin yang akan dilempar, berarti 2 pangkat 5 ya. Tinggal kalian kaliin sendiri berapa hasilnya. Ya, selanjutnya kalau tadi adalah koin, sekarang kita coba melempar 2 buah dadu secara bersama. Oke, berapa banyak kemungkinan yang akan muncul? Tetap sama seperti cara yang tadi, yaitu menggunakan diagram. Yaitu di sini ada dadu pertama dan dadu kedua. Jadi dapat kalian lihat di sini kemungkinan yang akan muncul itu ada 36 kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama itu dadu pertama muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 2, atau dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 2 dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan banyak anggota ruang sampel untuk pelemparan 2 buah dadu ada 36. Nah, sekarang bagaimana menentukan ruang sampel pada mata dadu jika menggunakan rumus? Jika menggunakan rumus yaitu 6 pangkat N. Kenapa 6? 6 itu dari mata dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. N itu adalah banyaknya dadu yang akan dilempar. Jika kalian ada satu dadu yang akan dilempar, maka ruang sampelnya 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 itu adalah 6. Nah, sekarang bagaimana jika mencari ruang sampel dari unsur yang berbeda? Kalau tadi kita cari ruang sampel dari unsur yang sama, misal tadi ada 2 buah dadu, 2 buah koin, atau tadi ada 3 buah koin. Nah, itu kan sama-sama koin nih. Nah, sekarang coba kalau ruang sampel dari unsur yang berbeda. Contohnya, di sini ada penggunaan baju dan celana. Di sini akan mencari berapa banyak variasi seragam yang dapat dipakai saat bermain bulu tangkis secara bersama-sama. Di sini ada terdapat 3 buah celana dan 6 buah kaos. Jika kita buat dalam bentuk tabel, nah dapat kalian lihat di sini, kemungkinan cara pertama dia menggunakan kaos biru, celana kuning, atau kaos biru, celana abu-abu, dan seterusnya. Dapat kalian hitung di sini ada 18 cara mereka menggunakan seragam untuk bermain bulu tangkis. Nah, selanjutnya itu dapat menggunakan diagram pohon. Nah, diagram pohon juga sama. Di sini terdapat 3 buah kaos, yaitu kaos biru, putih, dan coklat. Terdapat 6 celana, yaitu kuning, abu-abu, merah, ungu, hijau, dan hitam. Dan ini adalah titik sampelnya. Dapat kalian hitung. Nah, banyaknya anggota ruang sampel untuk kain 3 kaos dan 6 celana itu ada 18 cara. Nah, bagaimana menentukan ruang sampel pada unsur yang berbeda? Nah, menentukan ruang sampel pada unsur yang berbeda ini disebutlah dengan kaidah perkalian, di mana kita dapat menggunakan aturan perkalian langsung kita kali. Misal di sini ada 3 kaos dan 6 celana. Berarti di sini untuk ruang sampelnya ada 18 cara penggunaan baju dan celana, karena di sini mereka menggunakan kaos dan celana secara bersama-sama. Atau dapat kita tulis dengan M dikali N, di mana M itu adalah banyaknya kaos dan N itu adalah banyaknya celana. Nah, dapat kita simpulkan dalam percobaan majemuk, jika percobaan pertama memiliki M titik sampel dan percobaan kedua memiliki N titik sampel, dan kedua percobaan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama, maka banyak titik sampel pada percobaan tersebut dapat kita cari dengan M dikali dengan N. Oke, sekian penjelasan
untuk materi percobaan ruang sampel dan titik sampel. Nanti tonton lagi ya video selanjutnya tentang peluang teoritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.